Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu, Allahumma innal qawma qad hakamta alaihim bidzulli hatta azzu wa hakamta alaihim bil faqdi hatta wajadu falamat ma'a fi nailil azzi billahi hatta yatahaqqaqa bidzulli lahu wala fi nailil ghina bi hatta yatahaqqaqu bil faqdi mimma siwa. Syekh Abdul Hasan bilang isinya adalah Allahumma, ya Allah, innal qauma, sesungguhnya mereka satu kaum, qad hakamta, engkau telah memutuskan alaihim atas mereka bidzulli dengan kehinaan, hatta azu sehingga mereka mulia, wa hakamta alaihim bil faqdi hatta wajadu, dan kau putuskan atas mereka bil faqdi dengan kehilangan, hatta wajadu sehingga mereka menemukan. Falamat ma'afi nailil izzi billah, tidak ada harapan untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah, hatta yatahaqqaqa bidzulillahu, sehingga dia benar-benar merasakan hina di hadapan Allah. Wala fi nailil ghina bihi, dan tidak mungkin akan dapatkan kaya bihi dan Allah, hatta yatahaqqaqa, sehingga benar-benar merealisasikan bil faqdi, merasa kehilangan, mimma siwahu, dari apapun selain Allah. Wa qala Abu Hamzah al-Baghdadi radhiyallahu anhu, alamatus sufi sadiq, cirinya seorang sufi yang benar, yang jujur, yang tulen. Sufi tulen itu cirinya adalah ayaftaqira ba'dal ghina, merasa fakir ketika dia kaya. Wa yadhillu ba'dal izzi, dan merasa hina setelah dia mulia. Wa yakhfa, dan menghilang dan sembunyi, ba'da syuhrati, setelah tenar. Itu salah satu ciri. Kalau kamu satu ketika jadi orang yang termasyhur, orang yang populer, yang disanjung jadi golongan selebriti, tiba-tiba kesandung dak gara-gara wayuan blag tiba sirake. Akhirnya wongku sengit kabeh, cangklenger bisa sirake. Berarti masih dudung tadi wali sirake. Ketika dia itu kehilangan popularitasnya, kehilangan ketenarannya, cuek aja, nggak ada urusan. Mungkin ini lebih baik bagi saya suruh istirahat. Sementara dulu saya itu nggak kenal siang dan malam. Saya itu sepertinya mesin saja, berjalan bersama waktu. Sekarang waktu saya untuk istirahat. Terima kasih Allah atas kebaikanmu. Bisa beli makan dulu? Iya. Kalau begitu itu salah satu ciri. Mungkin dia sufi yang tulen. Dia tidak goncang kok. Dia tidak pernah mendambakan popularitas kok. Ya berarti dia punya ciri itu kan. Dia tenang aja. Biarin aja orang ngomongin. Orang kawin halal kok. Ya jangan-jangan itu dia sufi yang tulen dong. Kalau hal itu terjadi atas dirimu, apakah kamu tidak bersedih hati? Apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu tidak gelisah? Nah berarti kalau gitu tegar dong agim nih. Jangan-jangan betul. Dia bukan hanya sufi ngomongnya saja, hatinya juga sudah jadi sufi. Dia tidak menyesali. Perusahaannya bangkrut semua, yang gak ada urusan silakan. Saya dulu kaya, sekarang miskin, siap. Saya miskin kok, gak ada urusan.
Iya. Iya. Penting ngaji aja bangkrut. Iya. Kulki jalan ke utang belum itu ya. Itu. Ini memang satu pukulan berat ya, orang kaya jatuh miskin. Orang populer akhirnya tersandung skandal, dia terhinakan. Kaya jadi miskin, terhormat jadi hina. Ini kan hampir setiap pejabat begitu pensiun, begitu tamat jabatan yang kelemper kayak benang basah. Iya, ya. Akhirnya ya lalu setruk. Keplek kabeh. Iya, seperti pensiun sindrom. Ya, kenapa begitu? Ya karena selama ini lebih yakin kepada negara daripada Allah. Kalau negara kan bisa gaji, kalau Allah kan nggak bisa. Dalam pikirannya kan seperti itu. Tapi orang yang yakin Allah lebih kaya, ya tegar aja kok nggak ada urusan. Gitu. Fahadil akhbaru kulluha. Ya. Berita-berita seperti ini semuanya, komentar-komentar, pendapat-pendapat, tadullu ala anna kharqa awaidin nafas, menunjukkan bahwa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan diri kita syartun fi tahqiqi nail khususiyah, adalah syarat untuk mendapatkan kekhususan. Untuk menjadi orang important person itu ya harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Famanid da'aha, barang siapa yang mengaku-ngaku punya kesaktian, kekhususan, qabla yakhruqaha, sebelum dia mampu meninggalkan kebiasaannya. Dan orang ngaku saya punya keluar biasaan dan dia masih tetap dalam kebiasaannya, bohong dia itu. Kama taqaddama an Abil Mawahib, seperti yang diterangkan oleh Abil Mawahib. Wa kataba syekhina radhiyallahu anhu ila ba'dil ikhwan amma ba'du, dan selanjutnya, fa in aradtum an takuna a'malukum zakiyatan wa ahwalukum mardiyatan, kalau kamu ingin perbuatan kamu, amal kamu menjadi suci, menjadi bersih, wa ahwalukum mardiyatan, dan keadaanmu disukai, supaya kondisimu itu menyenangkan, disenangi, enak, keadaannya enak, amalnya bersih, kondisinya enak, faqallilu minal awaid, maka kurangilah kebiasaan-kebiasaan itu. Fa innaha tamna'ul fawaid, karena kebiasaan-kebiasaan itu bisa mencegah datangnya keistimewaan, akan mencegah datangnya buah, akan menghalau faidah, akan menghambat gerak dan langkah kita menuju kemajuan, terpaku dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Wa sami'tu radhiyallahu anhu yaqul min jumlatil awaid tatabbu'ul fadail wa kasratun nawafil. Di antara kebiasaan-kebiasaan yang bisa menghambat kenaikan pangkat kita untuk meroleh khususiat itu tatabbu'ul fadail wa kasratun nawafil, kegetaulan luru fadilah-fadilah, wa kasratun nawafilan kakean nawafil, suna'anu fa innahu yushattitul qalba, karena kebiasaan semacam itu bisa membuyarkan pikiran kita, bisa memporak-porandakan hati, bisa mencerai-beraikan hati, membuyarkan hati sehingga tidak bisa berkonsentrasi. Kacau balau dari pikiran ke.
Wa nama lazamul murid dzikran wahidan wa amalan wahidan. Seorang murid itu ya seharusnya zikirnya satu aja. Amalnya isa satu aja. Aja kakean, komarak nih kiai anu jaluk wiridan. Tak ngomaka, diterangin angin. Kemana mana wiridan mana. Ditaruh di lemari. Wah, kira wiridan dulu lemari. Sampai tekan kulkas wiridan dulu sih. Iya. Sudah diwacak, kabeh bakal lagi kiyeng. Bakal beli kiyeng ya bating. Nah, jadi saking kaken macem-macem ya, anak kentang, anak tahu, anak sabrang, anak bawang, anak kacang, anak kol. Yuk, kunar nih gado-gado. Rasanya rame kan? Iya. Ya usi jubah. Kullu wahidin mimma yaliqu bihi. Jadi masing-masing ya apa yang cocok buat dia aja lah. Cocoknya apa? Aja kakian zikir, aja kakian qobliya ba'da lakoni nambah maning. Karo salat tobat, salat tasbih, salat tahajud, salat witir, salat hajat. Masuk kurang maning salat duha. Masuk kurang maning wah salat segala macam salat sampai segala macam. Salat qaib, salat iya. Wa sami'tu fa kharqul awaid ibdaluha bididdiha. Meninggalkan kebiasaan itu artinya mengganti dengan lawannya gitu. Mengganti kebiasaan itu artinya meninggalkan kebiasaan itu mengganti dengan lawannya. Iya. Semuanya mangan mari. Semuanya sering nguyuh mari nguyune. Iya. Semuanya kawin baik beli kawin maning. Ya artinya ini tes kes soalnya kita. Artinya tes kes itu gimana? Masih guncang enggak? Iya. Ketika kendaraan yang sedang melaju itu kita rem tiba-tiba ngok mencekang enggak boleh jarak ya. Ya masih biasa bukan berarti. Apa saja itu sesuatu yang datang tiba-tiba merupakan ketika tidak sesuai dengan harapan kita, ya pasti kecewa kan. Iya. Dan tidak sedikit sampai kepada frustrasi. Hilangnya harapan. Beli baik kan selesai. Ya kan demen bersama dan beli kelakon. Kita kan tuku tambang sebesedan. Ya ini begini. Kamu biasa kalau makan apa nasi kan. Coba dicoba. Jangan makan nasi. Makan kentang gitu. Ya kan. Iya. Katabdili kasratil akal seperti merubah kebiasaan makan banyak. Sing biasa mangan darong eblek. Wan naum sing kebiasaan tukang turu 12 jam. Dirubah bil juai dengan lapar, wasar dan banyak melek. Yang biasanya tidur 12 jam, coba tidurnya 2 jam aja. Yang biasa makan rong eblek ya usah dimangpulukan bae. Ya iya. Wa katabdili kasratil libas bitaqallul minhu. Sing biasa tukang nyandang, klambine akeh, salemari klambiku. Wani 7 losin. Setiap mode beli, setiap musim beli sampai kebok. Ya diganti dong. Justru klambine asal loro bae. Bakal perlu siji bae. Sementara di basuh ya sirane kukuban pe dingin. Iya. Sarung wani 5 los yang siji bae wis. Iya, basuhan sarunga. Pepen pinggir kali, sirane ngedeng ning banyu sampai tekan sagaring ya. Tapi kecil mah beli ning kali. Laut. Kali mau ledak paling. Iya. Itu kira-kira. Au ma khashuna minasyab. Atau juga baju yang kasar lah. Sing biasa nggo sutra ganti pakai belacu. Wakal murqaati wa nahwiha. Pakaian sing tambal sulaman kabeh. Tambal-tambalan, buangan kau sing bas-bas nggo tambalan bae wis. Wa katabdil khilta. Biasa
membaur, campur, gaul, batur pirang berbatur, bil uzlah, belajar dewekan gin mah wis. Gitu. Itu artinya bahwa kita melakukan perubahan-perubahan ya banting setir, bener-bener banting setir. Wal asbab bizhud. Ngoyo lu duit bae, wis ganti wis beli temen dunya. Zuhud. Wal kalam, singkakan ngomong, bisa buat belajar meneng aja kayak baca teh bae sih, wis. Singet melek ngomong sampe tukang turu ya beli mare ngomong apa kaplek. Masya Allah. Lamun direkam kah 20 jam, kaset aku sadina ku 20 kaset. Jadi sebulan aku pira 600 kaset. Setahun kebek sekakamer. Omongan ini sudah aku. Wis belajar mingkem. Bicaralah seperlunya saja. Kabar baik. Udah makan? Dah. Mulai kapan? Udah makan ikan kan beli biasa no. Ya persoalannya ngomong banyak juga enak sih. Renyah kan rasanya. Empus yang tersinggung pirang wong deh. Maka perlu tersinggung. Kita ngomong apa? Jangan mesti nyatane. Ya karena ngomong senyatane ku. Puasa tidak bicara. Puasa tidak bicara. Itu juga di dalam Al-Quran juga dinyatakan seperti Siti Maryam. Ini nazar tulir rahmani alla ukallimal yawma insiya. Ini nazar tulir rahmani sauma. Saya nazar mau puasa. Puasa apa? Puasa tidak ngomong. Falan ukallimal yawma insiya. Hari ini enggak ada bicara dengan orang. Tutup. Wis karo isyarat baik. Itu. Kita belajar apa namanya? Ya artinya kan gini, sekali-kali mah ditembak-tembakakan baik nih sebenarnya. Aja mobil tembak nah awak kira perlu nih sekali-kali mah. Terus pira bonyo kon beli. Dan kita juga mungkin kalian belum pernah merasakan betapa nikmatnya puasa diam itu. Benar. Puasa diam itu membawa kita lebih banyak berpikir. Ya. Kalau ngomong kita nguras. Iya. Pengalaman kita ceritakan kepada orang lain. Tapi begitu kita diam, disitulah sumber pengalaman kita. Dan ketika kita diam tidak berbicara, berpikir kita lebih jernih. Nah, ketika kita tidak berbicara, baru kita mampu mendengarkan suara hati kita. Selama engkau masih berbicara dengan teman, suara hatimu tidak pernah terdengar. Paham boleh? Yang sudah makan ada ganjaran baik. Coba belajar menang, cep menang. Pada turung dina be. Salah satu ayam, cep menang aja ngam. Mung bakal ke puasa menang aja jaluk tuku putu. Aku salah paham wong ya. Ngerti. Konon-konon tengah cengil goblok. Ngomong Arab di pisau. Terowongan kamu terowong. Bisa bahasa Arab kan? Iya. Ya ini dalam proses. Jadi ketika orang masih sedang dalam proses, tolong jangan keburu-buru menyebut dia wali, masih dalam proses. Sudah mau lagi dalam proses buru-buru wali gitu. Ya bagus wali, bagus normal kembali. Jadi memang ya wasu'il khalqi. Wasu'il khuluqi. Dan akhlak yang jelek ya diganti bihusnul khuluqi. Dengan akhlak yang baik. Simon itu tukang boba aja ya ganti dengan kejujuran. Wa katabdil hubbil jah. Kita robah yang tadinya kita artinya ngoyo pisan sengaran pangkat ke, pengaruh ke, wibawa pengennya ke. Wah,
Aku pengen hebat, ganti dong. Iya. Wariasa, aku pengen mimpin. Ini huburiasa ini semua orang kena semua. Sampai tengah musola kerebutan dari imam musola. Baka kemit mah beli yang kabeh ini. Sing kieu ku imame, sebagaimanapun sekalipun tidak digaji. Tetap ada riasa di situ. Jangan dikira imam itu orang zuhud, tidak. Salah paham. Ngimami sampai anak para kelantir, rabi para kelantir. Bukan orang zuhud. Dia hubur riasa. Dia pengen mimpin kok, pengen tampil di depan. Keurup kan kah? Rabi kelantir kah? Asal jadi imam mbak. Ya, wan prestasi kan. Ganti partai 20 tahun. Dan ketika kita menjadi imam dan di belakang kita bermakmum seseorang yang katakanlah pangkatnya tinggi gitu, itu kebanggaan. Kan ningguri sebang kita kok. Pikir-pikir mah bakal wong hubud dunia ke lucu beli lucu kan barang. Kebaca cilik bener. Ya artinya orang yang gila harta, gila pangkat, gila jabatan. Kalau kita lihat jujur, seperti anak-anak rebutan permainan karet sama pincian. Apa sih lebihnya? Toh suatu ketika akan ditinggalkan semua. Apapun yang nanti suatu ketika harus ditinggalkan, itu kan mainan. Sekarang patrekan ke karet, ke tekang bulet, bahkan sing bulit-bulitan ke. Wah maghrib mah dibuang ini ngelongan ke karet ke. Ya kan? Ya iya. Ya pokoknya apapun di dunia ini yang nanti bakal ditinggalkan kan berarti mainan. Meski yang besar, meski yang dolanan besar. Tuh dalam Musa Salim kalau kirasa dolanan pincian lucu beli. Oh, raja lekas kapan? Kalau di pincian salah pondok. Yang tadinya ambisi kita pengen berwibawa, pengen hebat, pengen mimpin. Cobalah kita ganti. Biarkan aku terhina. Bidzulli wal khumur. Biarkan aku tidak terkenal. Sekali-kali pribadi enak beli uang beli terkenal gitu. Ternyata lebih enak tidak terkenal kok. Terkenal kan bikin kita repot. Ya mungkin sih Bu ya. Bukan, saya kan kewalahan. Saya tidak sengaja dikenal banyak orang di Indramayu, mungkin karena sering ceramah lah. Jadi hampir semua orang di desa ada aja orang kenal tuh kan gitu. Ya paling-paling dengar nama belum kenal orang kan. Tahu nama belum tahu orang kan. Biasa. Ya menyebabkan apa yang bikin repot? Repot garap mangani warung gak milih warung sebelah itu sebenarnya. Bukan artinya yang layak. Padahal ngeli mangan. Tunggu warung maning beli pantas maning. Sampai tekan beli mangan gini beli nganter. Saya kan masih pengen naik sepeda nih. Sepeda balap nih, saya seneng. Ya tapi ya gimana ya? Izin kagak nasi nyapa soalnya. Iya. Hampir maning, medang maning. Jadi gimana? Yang enak itu jadi orang yang tidak terkenal. Ketika Anda sudah tidak terkenal, baru Anda merasa diawasi oleh Allah. Selagi Anda terkenal, Anda masih takut barangkali orang lain tahu. Ya iya. Pak Kiai di pasar beli sidak. Iya. Aduh gagal. Wal khumul dan tersembunyi. Tidak ada ketenaran. Nggak ada yang tahu. Yang tadinya mulia belajar menjadi orang hina. Yang tadinya orang tenar menjadi tidak terkenal. Wasuqutil manzilati 'indan nas. Ini saya paling sering dengar terjadi. Di Indramayu banyak dan di mana-mana banyak. Cerita tentang cemoohan dan caci maki masyarakat kepada seorang tokoh yang dulunya diduga waliullah. Tenar, banyak orang datang minta barokah segala macam. Dihormati, disanjung. Tiba-tiba kesandung skandal, main cewek, peragat belikin ke? Sering nggak dengar begitu? Buat kuya wali daya kun mah, wali pendil.
Mana getun kita ngormat-ngormati kaya wong bener. Masih doyan cewek. Artinya apa? Selamatlah dia. Ngerti boleh? Sebab belum tentu. Memang sengaja dia melakukan begitu. Karena dia sudah capek dihormati orang. Bukan dia nuruti nafsu. Memang sengaja direkayasa supaya orang berbalik membenci dia. Selamat kan? Sejak itu kan gak ada lagi orang datang minta barokah kan? Paling ya riakido. Hokso mana? Alhamdulillah. Aku sekarang sudah menjadi orang yang tersembunyi. Iya. Ya pernah kan dengar? Ya berkepok ya kan? Pernah dengar begitu? Iya. Ada yang iya berkepok, iya ada. Ada yang sengaja ya ada skenario. Ya sengaja. Kalau udah capek sih ngeliatin manusia. Ya jujur apa manusia nggak perlu istirahat. Siang dan malam kan gitu. Di luar kemampuan dia. Ya sekarang saya cerita deh jujur aja. Tamu yang datang nih nggak mau tahu. Saya belum mandi, belum sholat zuhur, belum makan. Bus jam setengah terluka. Permisi kan gelendeng. Yang kita teka ditinggal mancing. Gue mah belum ke di rumangan kor. Ayo seru. Ning leban dia nake. Sembahyang ini mepet jam 3 lebih 5 menit. Padahal zuhur asar tuh jam 3.15. Assalamualaikum manjing asar bikin. Sadina-dina mengkuno apa beliau pegel. Tapi ya kita mah enggak pernah usul, enggak pernah mah tes pujar usul begitu mah. Buat kudu makannya siap kita mau urusan saya. Ya iya. Ya karena dia merasa saya enggak keluar ya, bayangkan ya. Buang hajat. Mandi, sembayang, makan, lebih dari 1 jam kan, kesel tamu kan, ya bisa bertanya itu butuh duit, ya kan begitu persoalannya. Ya artinya begini bahwa ya dia sendiri juga merasa yang kita mainnya kok nggak bawa duit kau yang beli, nggak bawa gula batu, nggak bawa kopi, nggak bawa duit. Iya kan, mungkin bilang nongol, butuh duit tak beli gitu. Ya itu sudah hal yang wajar, sangat manusiawi sekali. Dan itu bisa terjadi pada diri kita juga. Ngapain aja beli teka-teka, dengan manusia priben. Nih ya tak beli kan, beli gelam ya wis, kok beli. Iya masalahnya. Jadi ya memang orang yang belum pernah menjadi orang terkenal, mengidamkan pengen menjadi orang terkenal. Setelah menjadi orang terkenal, dikejar-kejar orang. Akhirnya apa yang kau lakukan adalah bukan kebutuhanmu, tapi tuntutan orang lain. Apa yang kau kerjakan bukan keinginan hatimu, tapi menurut keinginan orang lain. Ngadil, iya kan? Dari di mana diri kita, ya dilumatkan kan begitu. Tuh, ini liku-liku tentang perjalanan spiritual semacam itu juga perlu harus dicermati. Ya, jangan rampak lobang baik. Bagus bulan sadus, 3 bulan dulu sukune dawak, apa rambutnya rembiakan wali kon sirap ribet maning. Iya. Karena wong wujude karo kertas koran gilis-gilis, kepal. Aduh wali maning. Jadi setiap apapun yang aneh-aneh segera kita berpikiran dia wali. Ya tidak juga. Tidak selalu seperti itu. Tapi memang ada dalam proses itu pembelajaran. Ingin merasakan bagaimana sih rasanya orang terhina tuh. Saya pengen beli menjadi orang terhina kan. Ipat-ipat sih mah. Ya pengennya mulia sih mah. Sampai sing ngerasa dadi kiai si jenisnya kondangan kok kondodokan yang gurih nih kursi seng. Tuli jaburannya dibutel karo plastik serawataken. Terus tak balik seragin. Balik. Harus terhinakan. Jadi itu juga tidak selalu demikian. Awas. Maksud saya suatu ketika
Maksud saya belajar menerima untuk tidak dihormati. Ketika saya itu akan berceramah, parkir di depan masjid, dilarang oleh panitia, Pak, ini buat mubalik, parkirnya Bapak di sana di seberang sungai. Terima kasih. Saya ingin belajar untuk menerima tidak dihormati. Apa yang terjadi? Setelah dia tahu bahwa saya mau baliknya, apa beli abang ini ngerain ya gini, langsung hilang ya, saking sini. Berarti kan saya berdosa mempermalukan orang lain. Perasaannya gampang, gak bener kok. Sudah mana? Masih salah baik, salah baik. Kayak udah beli. Pengen dihormati salah, menerima dihormati sih masih salah baik kan gitu. Iya. Kepengen dihormati salah. Siap tidak dihormati salah juga. Akhirnya kan bakat cocok orang waduk kira beli bener kun kuus kan. Sing beli cocok orang waduk kira barang. Ada perlawanan di situ. Bulan ada bakat sembayang lagi sisi lagi wokal banget. Dipertanyakan kenapa jadi wokal sih aku. Nah bakat sing bayar sing beli yang ini kelakahan terus sembayang kucing sing dibayar mah. Ngelawan malas saya ki barangnya mah. Makanya tadi An-Nawafil wal Fadail itu juga salah satu min awaid juga seperti itu kira-kira. Nyumbang disebut sobud. Beli nyumbang medit. Nyapa salah, belinya apa salah. Ya ada kongkong sodako. Bu sodako masih salah, Mbak. Ya Bang, ya begitulah kira-kira. Iya, suruh sodako terdorong, ya sodako anak yatim gue sama makan. Lama-lama salah juga. Ketika orang menghormati kita karena kebaikan kita. Kita tidak cerita dunia, ceritanya Allah saja. Pada mumet tuh, pegel dipakai sarung. Enggal dinakan dan Gusti Allah. Punya kita gak ngerti Gusti Allah, ingat SD gak paham. Ngomong salah, menang salah. Hal yang semacam itu terjadi dalam proses mencari kebenaran. Pada akhirnya nanti suatu ketika kamu juga akan paham. Oh jadi singaran bener kemungkinan caranya. Rumusnya nggak bisa dijelaskan sekarang, nggak mungkin nanti malah nggak paham pisan gini. Ya, ada. Malah beli paham pisan. Jadi pribes yang bener ku ya empu, kope. Ya, makanya yang penting exercise, latihan gitu. Banyak introspeksi, renungan malam gitu. Jadi mungkin sholat malam juga, sholat dulia juga bukan nyungsepnya, renungan malamnya ini, tafakurnya itu yang penting. Iya, ya syukur-syukur tafakurnya itu terkonsentrasi ketika kita melakukan sholat kan lebih hebat lagi. Tapi ini biasanya bagus Allahu Akbar kan ngelayap pikiran kan. Iya, digawa merem tambah tuh pisan. Ya iya. Ini memang ya memang rumusannya nanti kan paham sendiri. Nanti teori itu juga harus ada latihan exercise. Apa saja lah. Kita belajar bahasa juga masih banyak latihan. Kalau ngapalin kaidah-kaidah nggak bisa dong. Suruh kapalkan, ya tetap bisa. Coba pirang puluh tahun kayak ku ngaju nahu sorok wes. Alpi apal, mubtada khabar apal kabeh. Tukang Arab gak nganyang apal kabeh bisa. Nyuasal tidak ada latihan, dia tidak bisa berbahasa Arab. Tidak bisa berbahasa Arab, hanya bisa baca kitab kuning. Bahasa Arab nggak bisa. Ya jangan disalahkan karena semua bahasa ya itu ada kaidahnya. Bahasa Amiyah pun ada kaidahnya. Hanya saja belum dituliskan. Bahasa Dermayu anak nahu sorol bahasa Dermayu. Ya anak mau sakit turun anak sing lulus baik. Karena penulisan nahu sorol itu hanya menelusuri. Ya kan kaidah-kaidah yang dikatakan berulang-ulang. Paham belum? Apa bahasa Amiyah nggak ada kaidahnya, ya ada kuwaidnya. Kuwaid Amiyah kan. Yang kaidah Amiyah apa saja yang manfiyah itu mafish. Ada shinnya, mana'arif. Iya kan? Manatiks. Setiap ada apa ada shinnya. Itu kaidahnya begitu. Iya kan? Kalau bahasa Amiyah dijadikan bahasa resmi, ya nanti juga dibikinkan nahu sorof Amiyah kan gitu.
Ning cengkok kan beli bahasa anak koide beli, koide lu beli ning cengkok. Ning jambe sejeman. Iya. Iya lewa. Baka lewa ko ning bahasa kertamanya bokat. Iya bokat, karena lewa. Sugi jahat. Sugi payah. Bakal susukan jahat. Wong jahat kabeh. Kau jambe kelewan nih. Iya. Apa itu? Iya berkata jujur. Iya sekarang kan apa sih sulit jujur? Kedeleng abang, omongan abang. Kedeleng ijo, omong ijo. Perlu ilmu enggak kejujuran? Enggak kok. Apa adanya. Duit beli. Ya sih rasanya duit beli. Bakal tuh ngomong duit, bakal beli ngomong beli. Anggal temen sih. Wah ya mana gak utang ya. Bakal hati belinya tuh ngomong beli tak payah sih beli tak payah utang mah. Kita butuh dewek. Bisa beli ngomong jujur. Nah di sini kan ada persoalan bahwa karena kita telah terbiasa tidak jujur, maka sulit untuk berbuat jujur. Tetapi orang yang terbiasa jujur, sulit untuk tidak jujur. Dia merasa terjebak karena satu kali dia tidak jujur, dia harus berdosa 1000 kali untuk menutupi ketidakjujuran yang pertama itu. Seperti mana? Mas Awan, tolong akan duit kira sah 1 juta. Nggih kiai, bang mangkat. Dinggo dewek duit iki. Nganggo ngasa brambang. Iya. Wis nak ndurung, ampun. Kapan? Wingi. Bobat belikin nggih. Mana nunggang apa? Nunggang motor. Bobat belikin nggih. Karo sapa? Karo Satarsono. Bobat mana kan? Ini kan kriasane anak. Bobat belikin nggih. Lagi apa? Lagi ngopi. Bobat mana? Semuanya bohong semuanya. Untuk menutupi kebohongan pertama. Paham belikin nggih. Dan suatu ketika kita tidak mungkin akan seumur hidup kita dalam keadaan tersadar menjaga kebohongan itu. Pasti akan terbuka. Keseletot akhirnya. Keseletot. Bayangkan seorang suami yang membohong istrinya. Rapat. Ban kempes. Jalan macet. Wiridani laut. Wah ya ketangguhan, bus dua anak. Ini akhirnya apa? Seumur hidup istrimu tidak akan percaya lagi. Bagian semua ping pitulik rumah sangandelan tot segah. Nah jadi kejujuran itu nilai-nilai yang bersifat universal kok. Bukan hanya dimiliki oleh Islam. Jujur adalah sifat mulia. Semua agama juga menjunjung tinggi nilai kejujuran ini. Sekalipun orang yang tidak beragama pun akan mengacungkan jempol kepada orang yang jujur. Ya. Sekalipun orang itu mengaku tidak bertuhan, tetap dia berusaha ingin berbuat jujur kok. Itu yang jadi persoalan. Tetapi ketika Anda itu belajar jujur untuk mencapai satu kebenaran, untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi kekasih Allah, belajar jujur. Juga menjadi persoalan lagi kejujuran itu. Ketika engkau ditanya tentang pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah kau rasakan. Kamu ditakon, saya ke waliullah duduk. Kau ngomong iya. Kata dulu. Pak Kiai, si nyolong HP ini kita ke siapa? Kau ngomong, ponakan ira dewa konon. Paling-paling ya, duka terang. Tenyaho, tu sumerep, mboro perlu. Memangnya mau ngadu orang? Si pribadi mana? Paling sering gitu bahkan kepengen ketemu barang, kita pengen berusin malingnya. Ketemu barangnya, ya usep menang kalau barang ketemu mana aja takkan si nyolong siapa. Iya kan? Malingnya kemudian barangnya beli balik bagian. Ya mong jauh wis. Jangan sok ngadu orang, anu jangan ke. Jare dukun kok. Duduk ngedukun ke barak, umah sebelah kulon, bocah keriting jangan kok. Petangnya lemu. Wah. Anak kumise. Ya kan ngadu domba akhirnya kan.
Saya selalu melerai ketika orang itu ngadu sini kata dukun begini, bisa jangan ngandel. Iya, ngadu-adu kan fitnah, akhirnya kan tertuduh akhirnya kan. Perpecahan kan. Apa nggak sakit hati dituduh maling tuh? Kamunya bukan maling dituduh maling, apa nggak sakit hati? Pipen anak dukun mitnah. Sing demeni rabene sampean ko. Sing biasa ngomong ning mit. Bocah belentot. Di sini udah 3 tertuduh nih, Sulaiman, Salim, Rasid. Iya. Ya kan? Jadi masalah. Nanti kita akan tahu sendirilah. Artinya kejujuran yang diridhoi Allah itu yang seperti apa. Selesai. Definisi jujur, mayu fil waqi'. Dusta adalah mayu khaliful waqi'. Ya juga bukan demikian sebetulnya si jujur itu. Itu definisi kira-kira aja. Tidak sesuai dengan realita berarti bohong. Kalau sesuai dengan realita berarti benar. Sekil mon Belandang bulat panira, bapak dia ngumpet ning pian, diwara kena ning pian konon. Kayak terbeli. Apa diplomat harus mengatakan sebenarnya apa yang terjadi di negerinya? Diplomat itu dibayar untuk berbohong. Yang ditempatkan di negara orang lain untuk membela negaranya kan gitu. Gajinya gede. Iya kan? Kasih fasilitas, kasih mobil, kasih rumah, kasih pakai dolar. Untuk mau berbohong aja. Berbahasa basi dengan bangsa lain. Supaya mau membeli pesawat kita kan gitu. Supaya ngasih utang sama negara kita kan gitu. Ya iya. Itulah, jadi kira-kira hal semacam itu. Jadi kalau kita bicara masalah jujur seperti apa jujur itu ya nggak bisa definisi Abdul Qadir itu ya dia nanti juga ketemu sendirilah. Iya. Pokoknya apapun yang kau katakan, ketika di dalam hatimu ada penyesalan, berarti nggak benar tuh. Bakatnya tetap yakin, berarti bersalah. Sekarang bicara. Iya, kan gitu. Oke. Wa hubbid dunya bizwadi fiha wal firar minha. Iya, cinta dunia, ya belajar zuhud, melarikan diri dari dunia. Waqat tisafihi bitakhliyati minar radha'il wa tahliyati bil fadail. Ya. Menghiasi diri dengan artinya melepaskan sifat-sifat jelek dan kita menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Fa idza tahaqqaqal murid bi hadzal umur, kalau seorang murid itu sudah mampu merealisasikan hal-hal itu, wa kharaqat lahul awaid ala ma yurid, dan dia sudah menjadi orang luar biasa, wa kharaqat lan nembus lahu bagi dia opo alawaid pira-pira kebiasaan, artinya dia sudah luar biasa ala ma yurid, apa saja yang dia inginkan, hatta yakuna bismillah indahu, sehingga nanti menyebutkan atas nama Allah. Ketika dia mengatakan atas nama Allah, muwafaqatun atau muwafiqatun likun minallah, maka atas nama Allahnya dia mengatakan atas nama Allah, itu sesuai dengan kun dari Allah. Atas nama Allah sembuhlah kau, maka sama dengan kunnya Allah, sembuhlah kamu. Nyung bakal bismillah atas nama Allah, bukan dengan nama Allah. Keder belikin sih. Bolak-balik. Berpuluh-puluh tahun beli paham bismillahirrahmanirrahim dengan nama apa yang dengan aduh pisan kah. Dialog kan beli terima. Nyung mengkono ya wuslos. Iya. Kadang omongan ungkapan yang argumentasinya ada juga sulit menerima. Apalagi satu ideologi, apalagi satu pemahaman. Kader terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang kira pas tuh ya emang yang terjemahan dari agama memang konon sih. Yang kita mana kelawan nyebut asma Allah sih. Kali kelawan nyebut asma Allah artinya atas nama Allah beli. Seperti maksudnya. Kelawan nyebut asma Allah berarti atas nama
kamu mengatakan atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allahnya, kun, sama. Mana barangnya. Fayakunu amruhu bi amrillah. Maka perintah dia berarti sama dengan perintah Allah. Hiduplah. Dia pun hidup. Orang yang sudah mati itu hidup. Ketika dia merintahkan hiduplah. Karena perintah dia sama dengan perintah Allah. Dalam surat mandat seorang duta besar dari presidennya ketika ditugaskan ke negara lain, dia sampaikan surat kepercayaan itu dari presiden kepada presiden negara di mana dia ditempatkan. Dari Pak SBY maunya kepada siapa? Ke Husni Mubarak. Iya kan? Isi suratnya adalah kami memilih saudara Taryono sebagai warga negara kami yang terbaik dan kami percayakan sepenuhnya untuk menyatakan, mengambil keputusan, menyikapi, menjelaskan atas nama negara Indonesia. Paham lagi? Mau dapat Bapak berkenan menerima wakil negara kami di negara Tuhan. Paham boleh? Maka dia mengatakan atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia. Bukan dengan ada tuh mah dengan ada persoalannya. Bukan berarti dia sudah jadi Tuhan, tidak. Perintahnya sama dengan perintah Allah, bukan dia sudah jadi Allah. Jangan salah paham ini barangnya. Itu wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal seperti itu tidak sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal seperti itu tidak sulit bagi Allah. Ya gampang. Karena dipasangnya pening ilat apa ilatnya kau ya. Prok dipasang transistor bapak. Kira-kira sucap nyata boleh. Begitu koplok sih aku jadi koplok bisa kan. Kaget. Ya nantinya ketika seseorang itu sudah diberikan kewenangan untuk mengatakan kun, punten ya dijamin nggak mungkin akan nyupatani orang dong. Sudah ada jaminan nggak bakal nyupatani orang, tidak akan mengutuk siapapun, nun. Sekalipun mungkin sebagai manusia keceplosan ngomong tanpa disadari, ya terjadi. Tapi dia tidak bermaksud kan? Mungkin nggak pada lupa. Mungkin dong. Iya. Sekali-kali ya mungkin dia tidak sadar. Modar sih lah. Benar. Ya bakal sih bakal pengen disupatani wali. Jaluk kak disupatani kokon majeng suarga. Bagian beli. Pakai supatan kita majeng suarga. Iya. Itu. Jadi memang di penghujungnya ya seperti itu loh, itulah. Jadi nanti di penghujungnya kalau dia sudah mampu, sudah mapan, sudah lulus semuanya, ya dia akan diberi kewenangan untuk mengatakan kun. Nah, wala budda min kharqil awaid al-batiniyah. Untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan batin ini mesti tidak bisa tidak min syekhin kamilin jami'in. Harus ada bimbingan dari seorang syekh kamilin jami'in, yang sempurna, yang merpek persegi papat. Iya, baina hakikatin wa syariatin. Iya. Syariat juga matang, hakikat juga mapan. Mungkin saja dia itu sehakikatan dia mapan, tapi karena dulunya dia tidak punya kemampuan menguasai syariat, ya namanya bukan kamil dong. Atau syariat saja hakikatnya nol, ya juga bukan syekh kamil namanya. Iya, mencari syekh kamil dan jami'nya kan tidak sembarangan. Ya persegi papat boleh, merpek persegi papat. Ya ilmunya, ya pengalaman spiritualnya, ya wawasannya, ya IQ-nya,
Paham beli? Ya bakal lurus sekedar ijazah mah ya pirang-pirang otlek-tek dah. Bisa macakin. Tapi dia tidak menguasai syariat sih. Masa kita semuanya belum bisa. Mana Al-Quran belum ngerti. Yang hadis belum ngerti. Kita pilih terjemahan baik. Ngandel. Yang persoalan. Jadi artinya bahwa tingkat intelektualitas juga menjadi persyaratan menjadi guru besar dong. Seperti Ben. Wawasannya luas. Pengalamannya panjang. Ya kan begitu. Kecerdasan spiritualnya sudah tidak diragukan lagi. Perilakunya benar. Iya. Kalesan. Agarakan saya kamil je buya. Kita saya kamil kon kalesan sana. Kon ya siapa kapan milih. Milih kodok esrog, milih kintel esrog. Iya. Ya silakan, saya berkali-kali bilang bahwa saya tidak siap untuk menjadi mursyid kamu. Paling-paling ya sebagai partner saja. Kita nanti belajar bener. Bahkan sini pengen belajar bener. Ayo bareng-bareng ya ayo. Sida salah tak alokakan, kita salah tolong alokakan, gitu aja kok. Susah banget. Dan saya tidak pernah menuntut kesetiaan kepada siapapun. Ayo bareng-bareng setia hanya kepada Allah dan Rasulnya. Paham belum? Ya artinya bahwa kamil jamin nih, ya semakin kriteria itu semakin banyak, semakin sulit untuk didapatkan. Baka pengen gelis daerah B, kidoki, sing penting asal wadon. Tapi baka sing cerdas, sing ayu, sing sugih, sing ya sing wekel, sing emaning laki, sing derman. Iya, al-wadudul walud. Itu sing gabug ya beli. Anaknya wong sugih, anak jabatannya, bocah sugih. Dia ketemu. Bakana sing ayu, goblok. Baka sing pinter, lambene doer. Ya iya. Nah ketika kamu mencari syekh mursyid yang kamilun jami'un, ya tambah angel. Tidak semudah itu. Tambah angel. Tapi lama sudah ketemu kalau syekh yang yang kamilun jami'un, bisa-bisa Anda enggak percaya. Masa wali jemunya kan pejabat kan itu wali. Iya kan? Jadi memang pada akhirnya ya pahit getirnya, seluk beluknya, susah payahnya, manis pahitnya, meniti perjalanan hidup ini ya tidak semudah yang kamu bayangkan. Kalau sekitar asal bisa makan, asal beraknya lancar, kencing lancar, tidur enak ya mungkin mudah. Ketika kita inginkan lebih dari itu makna kehidupan yang sebenarnya, ya kadang-kadang beli peragat-peragat. Dan banyak sekali pada detik terakhir sebelum menghembus nafas baru paham. Semua juga mending unku. Iya. Wis kari pirang detik mana garapan modal kan aduh dari makanan. Iya. Dulu pernah Kiai Legraksa tuh siapa tuh? Ki Saleh. Itu orang soleh, namanya soleh, orangnya soleh. Asalnya orang Kempek ya. Dia di Cirebon di sana. Ya itu dalam proses mencari kebenaranku, beli ketemu orangnya. Ya saya sendiri juga tidak pernah sumber makanan. Ya angel, masa nggak mungkin bisa ditangkap siapapun. Ya menceritakan kebenaran itu bukan kayak memberikan resep bikin sayur asem. Sayur asem resepnya gampang. Melinjo, uceng, dage, campu, maning cung boleh. Terus asem, bawang abang, uyah, Laos, acin, salahnya, ya bisa itu semua bisa. Tapi formula kebenaran beli cukup 3 tahun gini. Bahkan anak teman paham ya cerdas gini barangnya. Seorang 10 tahun langkah dedet sih. Iya cerita orang kan gitu. Orang 10 tahun langkah dedet langkah kan gitu.
Jadi Kiai Saleh itu satu ketika ya pengen rumusnya itu ya kita ngalur gitu ngobrol-aplak-aplak balik subuh nggak tahu malam kapan dia malam keberapanya setelah 1 bulan lebih saya kira sambil gebrak meja jadi makanan bebener ku iya ya wis paham terus giginya mati peragat boleh sengku setelah hari bener bukan artinya orang tuh pemahaman tentang kebenaran itu di detik-detik terakhir ya kan gitu. Jadi ketika Anda belum sampai sekarang belum juga menemukan jangan putus asa terus barangkali pada detik-detik terakhir selamat orang kinci ya wis bisa besok bisa tahun depan bisa 10 tahun yang akan datang bisa setelah Anda umur 90 tahun ya kan hari seminggu maning mati lebih paham langsung berubah dan dia sudah berstatus min auliyaillah sekalipun sekian detik sebelumnya iya waktu singkat begitu paham dadi wali sejam kemudian mati ya usah wali Allah berarti masukkan wali sejam itu baina haqiqatin wa syari'atin yahmiluka bihimmatihi yang dia akan membimbing kamu ya dengan kemampuan dia membimbing mengarahkan fa idza ramaita yadaka fi nafsika bakasirane melemparkan tangan kamu dalam diri kamu lamun sirane belajar bener gegulet dewek bae tuku kitab nintok atame mitlu dia malakan dewek langsung bae kon enggak kayak ya akhir mungkin enggak mau tuh sana karena bu kita waca surat Yusuf ya ngadina pengano guru ning dia ya ketemu ne bae pinter teman sih itu hamalat kal himmatu wa nasarat kal qudratu iya faqataltaha bil marrah jadi artinya apa ya akhirnya pirang-pirang tahun dilakukan ya empuh. Jadi bukan karena persoalan hijab, persoalan mamba dermagane sejen. Di Jakarta jeng ngetan sih mah. Terus akan ngetane. Yang kok bakal tepung tekang Amerika balik maning lautan Atlantik, mamba tekang Timur Tengah maning, India maning, Malaysia maning, tekang Aceh maning, tekang Palembang maning, ya akhirnya Jakarta maning ya nembe tekang Sadang Pingan maning. Iya artinya kan. Ya kun gak bakal pas lingkarannya muter bener nyelasap tekang Irian Barat mengetan maning tekang Kutub Utara itu iya faqataltaha bil marrah maka akan kau bunuh nafsumu bil marrah sekaligus modar pisan dari mana iya jadi tepatnya ya mesti bagaimanapun juga ya sementara belum ketemu Syekh Kamil ya silakan sering bertanya saja dulu. Dan satu jangan a priori kalau orang pengen belajar bener jangan a priori. Harus pakai udang-udang aja nggak bisa dong. Mungkin dia sedang bawa cangkul. Dengarkan unzur ila maqal wa la tanzur ila man qal. Dengarkan kata-katanya, jangan melihat siapa yang berkata. Sebisa saja mutiara itu datang dari seorang tukang macul. Barang semua sama kiai batang melulu kan. Bisa terjadi kan. Ya itu kan jadi permasalahan. Jadi ya silakan bertanya. Yang penting gini ketika dalam perjalanan. Kalau di tengah perapatan kita bingung belok kanan atau belok kiri terus ya nanya aja sama orangnya ada sekitar itu mang. Jadi barang kemudian mana aja nengen ya terus nah, jalan pertama aja kanan ke jalan kedua kanan aja nah jalan yang ketiga belok kanan nah terus sampai perapatan maning belok kiri tekang perapatan ke maning ya takon maning sih kan biasa kita itu di Jakarta mencari alam kan begitu ya muter maning ustakon bener-bener tahu
Aduh, tahu pisah. Rumahnya Bang Hasan di mana? RT kan tahu. Berarti ngalu tahu. Taunya orang Betawi artinya tidak tahu. Jadi ya tahu. Tahu apakah? Tahu. Tidak tahu artinya. Maka orang Malaysia tahu. Orang Malaysia mah dibaca ya tahu tidak tahu. Orang Malaysia tidak tahu. Iya, tidak tahu. Wa amma idza lam yakun laka syekhun. Kalau kamunya tidak punya syekh, tidak punya mursyid, tidak punya guru, tidak punya kiai, fakullama qataltaha, setiap kamu bunuh nafsu kamu rajat akbar mimma karat. Balik kita bagi gede pisan nafsu kan. Pateni tangi maning luwih gede maning. Wala tamutu nafsul hayyatu, nafsu yang hidup tidak akan mati. Illa ma'al amwat, kecuali ya raganya udah mati. Sebab kesirane masih mangan mah ya nafsu gak melu mangan. Sebab kapan mati nafsu, patahnya masih dingin. Iya. Matikan aja dulu dirimu gitu. Wala tamutu nafsul hayyatu illa ma'al amwat, kama qala syekhuna radhiyallahu anhu. Wa hadzal amr mujarrabun. Wabillahi taufiq. Ini teruji pengalaman-pengalaman semacam ini bahwa nafsu tidak bisa dibunuh kalau tidak bakal mati. Setiap usaha membunuh nafsumu, dia akan hidup lagi dan akan datang lagi. Semakin hebat. Etak-etak tambah jengkel pisan, pandungit tambah pisan. Sirane ngaduk, nafsune ngaduk, sirane dodok, nafsune ngaduk. Sirane turu, nafsune melek. Sirane melek, nafsune melek. Sirane turu, nafsune melek. Ya melu puasa maning. Iya, ya dugaan bahwa orang puasa bisa mengurangi nafsu memang iya. Secara biologis ya kita nafsu ya lapar itu kan nafsu syahwat berkurang. Ya kan gitu. Ya ngerasain orang juga nggak kiyeng yang limangan segah badi pahit bae. Iya memang sih. Tetapi nafsu itu tetap ada dan dia tetap berkembang biak. Ya, dan tetap dihidup. Jadi nggak usah berkelahi dengan nafsu lagi lah. Yang penting bagaimana menjinakkan nafsu itu. Dijinakkan saja sih. Tapi jangan kompromi, susah. Nggak bisa kompromi. Dan banyak sekali orang melakukan, mengerjakan, menindaklanjuti, mengabulkan, menuruti perintah nafsunya. Tetapi dia tidak sadar bahwa itu perintah nafsunya. Ngakunya aja sunnah rasul, sinting beli. Mau lagi nuruti nafsu, mau sunnah rasul. Masya Allah. Apa kita nggak tersinggung Nabi Muhammad di bawah-bawah itu. Orang lagi nuruti nafsu. Kita kan yang rabine, dasarnya apa sih aku bisa jadi kurang sepira ke rabine kataku. Masa kita ku enak orang. Apa jawabnya? Melas, jerangda, anak yatim, entut yatim. Ayo, semelas anak yatim, yang rangda. Ana maning sing jadi rabine Kang. Masyaallah lamun dua rabi maning karo anake kiai santri ikhlas. Nyong sebenarnya rabi karo bocah gelandangan mengkonon. Coba, ya kan niat apa garap nyadarakan wong kita ke koplok nyadarakan wong. Sirane sadar beli nyadarakan wong. Ya salah. Yang hal yang masuk akal lah. Ya Allah ya Rabbi. Pengen mengisapkan orang yang sirane bisa beli apa sih ngisapkan orang. Sira sing kegembang kan kah? Berarti beli. Ya, memang ada itu loh. Yang gak masuk akal. Itu semuanya adalah dikomando oleh nafsu. Yang bersangkutan tidak sadar bahwa komandannya itu adalah nafsu. Ya, sekarang tobat berperagat barangnya. Kalau saya yakin bahwa semua dosa diampuni Allah. Kalau kamu minta ampun mah. Ya, memang.
Jadi banyak kertak-kertak baik, rabi-rabi aja ngomong sunnah rasul. Aja gawa-gawa daging waras. Iya. Ya, suatu kan Gusti Allah beli terima orang kekasihnya dihina-hina begitu tuh. Ya memang ya manusia begitu kok. Manusia memang demikian. Kita sendiri juga dibuat semakin tidak mengerti tentang diri kita sendiri kok. Kita pengen ngulon. Kenapa ngelaya bengetan? Ya kenapa? Terjadi penyimpangan di tengah perjalanan. Niatnya kebagus. Kelayapnya keblesak dadek. Singkenema niatnya ke depan melu majelis zikir Tegalagung. Waya tuku cipeng ana bocah ayu. Akhirnya apa? Ya kelayapnya kah? Ya tekan beli sida beritanya kah? Iya. Akhirnya Pak nonton organ tunggal. Tekan esok. Bermangan kacang, sarpelem. Dan yang aneh setelah kita berbuat jahat, penyesalan ada. Ngereng-ngereng sampai kan. Masya Allah. Ya tapi kayak emang konon mana? Ya artinya bahwa betapa lemahnya diri kamu. Boro-boro bisa menguasai orang lain. Menguasai dirimu sendiri kamu gak mampu kok. Jadi jangan sok menghayal pengen menguasai orang lain. Yang paling sulit itu menguasai diri sendiri. Iya. Kenapa melewat begitu tuh? Ya karena sang komandan sudah tidak berwibawa. Sang komandan nih sudah tidak berwibawa, dilecehkan terus. Komandan bodol barang-barang itu. Maju jalan, gerak, langkah sini indak kan ki, bleger kabeh. Sehari-hari komandan kita menimur-mundur, balik kanan, balik kiri, berhenti ngancelak bae kan kah? Ya bodoh. Betapa, ya itulah. Karena sang komandan yang tidak berwibawa, tidak dihargai. Komandan yang ada di dalam dirimu tidak dihargai oleh anak buahnya sendiri. Ngenas begini. Iya. Oh jelas ya. Ada jiwa, ada hati, ada perasaan, ada ingatan. Apa itu? Nafsu itu rasa. Ntar dulu nafsu rasa. Bukan juga. Tidak semudah itu kita melompat kepada silogisme nafsu rasa. Kita ucap apa nafsu rasa? Tidak juga. Paling-paling ya bahwa nafsu itu adalah makhluk yang tidak punya perasaan kok. Yang dipendung teka maning, dia perasaan berarti kan. Digebuki teka maning, ini kan maning. Iya, orang yang mengikuti nafsu kan orang yang tidak punya rasa, tidak punya perasaan. Iya. Jadi ada berapa sebetulnya dalam diri kita? Ya teori mah bisa psikoanalisis, Sigmund Freud ya ada ego, ada super ego. Insting juga ada insting of destruction, ada insting of survive. Segala macam teori. Tetapi kita ingat bahwa jaringan otak kita ini kan jutaan sel. Kalau seandainya sel-sel itu saraf-saraf, maksudnya saraf-saraf itu yang jutaan miliaran saraf ini, kalau semuanya terkait dan nyambung, itu mengeluarkan suatu potensi tersendiri. Kita menjadi cerdas karena saraf ini nyambung. Banyak yang nggak nyambung. Orang yang bodoh itu sarafnya banyak yang nggak nyambung. Macak kulu ketulungulan beli bisa-bisa ya kayak terbeli. Nah, ketika saraf itu nyambung, dia punya fungsi tersendiri, punya potensi tersendiri, nyambung lagi sendiri. Iya, sehingga di situ antara satu sel dengan sel yang lain begitu, tek nyambung. Tangannya nih punya rasa yang tinggi. Bagaimana melukis di atas kanvas. Iya kan? Ketika satu selnya tak nyambung. Daya hafalnya luar biasa. Duduk konser beli nyambung. Iya. Satu sel nyambung, tak nyambung. Indra penciumannya luar biasa. Sehingga dia bisa membedakan minyak wangi itu kualitasnya itu apa yang kurang, apa lebihnya. Ya kan? Nyambung lagi. Lidahnya luar biasa, bisa mencicipi makanan, segala macam makanan dan bisa menilai. Akhirnya apa? Dari juru cicip. Juru cicip gajinya gede loh. $12,000 harga. Juru cicip, Semalang Kering nih restoran kayak
Hotel bintang 5, Malang Kering. Meja berapa? 3. Lihat, orangnya sipit Cina. Cicipin dulu. Kurang bawang putih. Masuk lagi, kurang bawang putih. Warung toko maning. Meja berapa? 13. Orang mana? Orang Indramayu. Kurang terasi. Paham kapan ini rasanya manusia sejagat? Hebat kan? Iya. Bayangkan. Berapa miliar kehebatan yang muncul per seseorang itu. Nah, disitulah persoalannya. Sehingga daya ingat, pikiran, perasaan itu juga secara garis besar saja. Daya ingat juga berbeda-beda. Kalau mengingat angka, ampun dah lupa melulu angka nih. Ya, tapi kalau mengingat suatu analisa, melekat lah. Share nomor telepon, berapa nomor teleponnya? Nomor teleponnya berapa? Aduh berapa ya? Lupa dah, terlihat lagi. Musuh pirang atas, berapa sih? Ya kan nggak nyambung sarafnya. Kan gitu. Bisa tuh ya dengan cara yang berliku-liku ditulis. Ya. Tempelin tembok. Berapa tulis? Oh, 3 bulan berapa? Nah, iya. Belajar bahasa. 5 tahun di Mesir. Yang belum bisa ngomong Arab sih. Dan iya. Ada orang yang tidak pernah belajar dia ngomong Arabnya persis kayak orang Arab. Bisa salah sagaf. Ya. Terus Zaki Anwar. Iya, dia pesantren, tapi ngomong Arabnya bagus banget. Ya, dari sejak muda dia hafal Quran. Ya, cuman dia kemampuan saraf untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya kurang. Iya. Ada ilmunya hanya ayat 2, hadis 2. Tapi ketika dia bicara di mimbar, waduh, kayak mau balik besar aja. Semua orang terpukau. Tapi ngaji, itu saja. Ya kun mana materinya? Kenapa? Ya itulah jadi sehingga sampai kepada nendang bola, golongan Pele, golongan apa ya? David Beckham, bal kayak anak lem makin gitu. Tep pun nempel nih sikil gitu. Serok sih bakal dipental main. Iya kan? Itu kan bahwa jutaan kemampuan yang bisa terungkap pada manusia. Nah ini hal yang semacam itu. Nah semuanya itu bisanya orang itu maju, bisanya orang itu mau bekerja keras. Ya jujur dong. Nafsu juga ikut serta mendorong ini. Ketika dia ingin kaya, ya nafsu yang mendorong. Kalau nafsunya mati ya kamu gak bakal pengen kaya kok. Jadi persoalannya nafsu itu bukan dibunuh, tapi dijinakkan, diarahkan. Itu yang jadi persoalan. Jadi diubarakan dia tambah beli karuan nafsu. Jadi Syekh Husyairi dalam qasidah Burda sendiri simpel mengatakannya, wa nafsu katifli in tuhmilhu ala hubbir radai wa in lam taftimhu yanfatimi. Wa nafsu katifli, nafsu itu kayak anak kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radai, sampai tekang tua dia pakai nyusu bae, tekang selawai masih nyusu bae udah dirangkam bae. Wa in tuftimhu yanfatimi, kalau disapi dia juga berhenti kok. Jadi situ kita harus dalam mengadakan nafsu, kita harus punya keberanian. Mungkin seminggu lamanya anak itu menangis, ya kudu tegel aja. Cak susu dot beli gelem, nangis baik. Wong tuh beli tegel. Ya akhirnya kopeknya kah jelman, ya wit maning. Tekang tua enggak. Sampai sekian masih nyusup sih aku. Jadi artinya bahwa bisa beli tegal sih aku. Nah itu persoalan keberanian untuk menyapi nafsu itu. Ini kan baru satu gambaran sisi dari Syekh Husyairi saja ya dalam qasidah Burda. Nafsu itu seperti itu. Saya kira malam ini udah nggak sempat lagi kita bicara tentang nafsu. Ini persoalan yang panjang sekali dan nggak selesai persoalannya. Nafsu ya. Kayak apa sih Bu ya? Abang tadi sih. Kayak bayi. Kayak bocah cilik. Laman diumbarakan sampai tekan kaplak kan nyusu be kan enggak. Tapi laman disapi dipaksa ya marij. Nah itu kira-kira begitu. Iya. Jadi bukan dibunuh anak itu bukan.
Jadi supaya jangan nyusu, dibunuh aja ya enggak, disapi saja. Nah di sini kadang-kadang kita dalam perjalanan itu dorong tarik kadang-kadang enggak tega. Iya, enggak tega. Dia aparane turuti maning. Iya. Engko dipaksa-paksa turuti maning. Ya kok dalam perjuangan kita menguasai diri gitu ya, dalam peperangannya nggak pernah selesai. Engkau menang, kau kalah, kau menang, kau kalah. Bagus. Ya, lemon menang, kalah, menang, hebat. Orang siram kalah, menang. Kalah, menang. Kalah, menang. Kita ini kan masih kalah menang. Ya bagus menunggu. Iya, daripada kalah terus. Ya kalah terus juga enggak juga, ada menangnya kok. Ya kun kalah ping 1000 menang siji. Ya iya. Bisa dikurang kira-kira kalah 100 menang pisan. Terus meningkat, kalah 800 menang pisan. Sampai sepisan kalah, sepisan menang. Wis normal semono ku. Kurangnya kok. Orang ya berarti sudah bisa memberikan perlawanan. Sekalipun belum menaklukkan kan. Dan kamu kan selama ini kan boro-boro perlawanan. Dibuat kamu tidak berkutik kok. Tidak berkutik. Taluk nafsunya. Sanjalu ke dituruti kabeh. Ya persoalannya karena selama ini kamu nganggap bahwa nafsu itu teman dikiranya. Bukan musuh. Allah memberitahukan bahwa itu adalah musuh kamu. Itu satu. Yang kedua, komentar Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Ya, inna nafsa la ammartum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi saya kira untuk menelusuri, untuk membangun pemikiran, pemahaman tentang nafsu, ya referensi harus banyak juga. Al-Qurannya dari hadisnya, dari ulama ini, kiai ini, kan begitu. Sampai kepada bagaimana pengalaman kita sendiri dalam menghadapi nafsu ini. Dan nafsu kita berbeda-beda. Dan nafsu kita juga sifatnya juga sama. Mengikuti usia kita. Ketika umur kita masa puber, umur 17-25, nafsu seks yang tinggi. Kan beli. Kalah kabeh, wong tua ditinggal. Jadi bakas sira maksa, rabi kuon ningkir. Ya ningkir, tegel wong tua ke. Kan beli. Tapi mungkin kiduke, ya belum mungkin mau nemah. Karena nafsu seksnya sudah lewat, sudah menurun, lewat sudah mau. Lewat mah impoten. Gitu. Ya kalau sudah usia sampai kita ambil puasa juga tetap yang kita sedang masa puber. Yang puasa juga syahwat nggak berobat, tetap aja kok tegang terus kok kalau masih puber. Saya bayangkan demenan beri puasa ini udah enak aja. Ya tapi dilakukan aja orang masa puber mah. Kau sedang ngalami orang begini kok. Ya artinya puasa tidak efektif kan. Bukan tidak, belum efektif pada usia remaja. Paling nafsu-nafsu yang lain. Nah kalau sudah usia 40, sudah punya istri, nafsunya lain. Keserakahan yang muncul. Jadi memang ketika kita menginjak usia 50, lain lagi. Kepemimpinan, kekuasaan yang muncul lagi. Iya kan? Jadi memang kita harus cerdik menelusuri diri kita sendiri. Ketahuilah seluk-beluk dirimu sophisticated. Ciptaan Allah yang paling sophisticated itu adalah dirimu. Apa sophisticated? Ruwet dia. Surut belah misalnya. Artinya rumit, pelik, angel, kongelan, ruwet, dedet lah kon bahasa sophisticated itu. Buat ngampret dia. Nah, itu yang tidak mudah untuk kita pahami. Alam semesta kecil, diri kita yang luar biasa. Makanya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di alam semesta ini. Dan di dalam dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq.
membuktikan suatu kebenaran adalah dari pemahaman tentang diri kita sendiri. Lebih sulit. Orang paham Allah dengan studi riset di alam semesta, apa saja masalah bakteri, masalah patologi, masalah anatomi, masalah segala macam. Ya, itu bisa membuktikan kehebatan Allah. Tapi melalui proses telaah diri, angel kita. Enggak gulat rumusan nafsu dalam diri kita nih. Barangnya mah kayak wong gulati dom ning alas. Bawan takon, "Boya dua dom beli dua sun. Ning alas loyang. Ning dia gulatan dak bae. Wiwitan sealas ditebangi kabeh. Beli ketemu. Bokat nilap ning kedebogan. Kedebokan digiling kabeh. Beli ketemu. Saya kan ngelemah di bulldozer. Nganggo besi berani tak kasih gitu langkah menyangkut. Iya. Wus modal madir wus zamane 10 miliar tahun mencari jarum itu. Lah ketemu. Barang mah nyangkut ning sendal dewek kan ke barangnya. Nah seperti sendal dewek. Lah ini kan depan. Ini kan terjadi hal semacam itu. Kayak ana wong lanang pengen belajar bener gulati wali. Jagat mula. Karo rabine ki wis garep pegatan wis ning rabine. Iya. Rabine cudas ngombange sing koplok sing males culas beli makayang gulat wali jadi gulat tinggal gua apa sih wali kok kamu. Akhirnya sadine dumbange kok ning rabine kok gulat wali entet wali jadi gulat sih makane wis basi. Kadang wong sugih ora sing bisa nlusir dua apa. Jadi rabine konon ka. Akhirnya ketemu ning wali beneran. Jadi mana? Koplok rabi dia kawali kan kanang sih kan terus dibeli. Los belajar rabi dia apa dingin. Balik maning alum. Terus ngerti wis kene. Rabine paham balik aja. Paham. Ya iya. Itulah kira-kira begitulah perjalanan kita mencari dom akhirnya ini saudara dia lucu beda lagi. Ketemu gitu. Ya kenapa? Ya karena dia punya persepsi yang berbeda tentang wali itu pakai jubah segala macam gitu. Ngomongnya yang halus-halus. Ya, tidak demikian juga sih akhirnya mah tidak seperti itu kan. Mas jadi wali ngumbangi laki sih. Bakal wali ngumbangi pas tekan ngati kan kak ketika guyonan pe kan makan ngerti beli. Cuan hati-hati nih. Oke. Ya wis, assalamualaikum.